dipilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan seperti biasanya, program hari Minggu atau kesaksian di We4God Channel adalah program kesaksian dengan narasumber yang berlatar belakang dari Kristen. Seperti yang kami katakan, bahwa bukan hanya orang yang dari agama yang berbeda yang Tuhan tunjukkan mujizat, tetapi dari agama-agama Kristen atau orang-orang yang dulunya juga berlatar belakang orang tua yang mengikut Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Dan bagaimana kisah dari narasumber ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa, dari mana Tuhan mengubahkan kehidupannya yang gelap, kelam, yang gelap gulita pada waktu itu, di mana kehidupannya begitu bebas, larut dengan dunia, di dalam free sex, narkoba, dan lain-lain kenakalan yang sudah dijalani oleh narasumber ini. Tapi Tuhan Yesus datang dengan kuasanya, dengan kasih-Nya yang begitu ajaib, sehingga apa yang terjadi dengan narasumber ini, beliau diubahkan, dan bukan saja diubahkan, beliau juga dipanggil untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, dan sekarang beliau melayani. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan langsung dari beliau, dari narasumber kita yang kita sambut pada malam hari ini, Pastor Perianto Zamasi. Selamat malam, Bro Zamasi. Iya, selamat malam. Ya, Pastor. apa kabar? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa Dinias. Haleluya, luar biasa ya. Haleluya. Ya, karena Tuhan Amen. Yesus hidup jadi luar biasa. Sebelumnya hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam hal-hal yang mengganggu orang lain, merugikan orang lain, bahkan juga membuat orang tua mungkin menangis banyak air mata karena hidup di dalam hal-hal yang benar-benar sangat memprihatinkan. Tapi Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu peduli, dan Tuhan adalah Tuhan yang mau mengubahkan, yang membawa kita kepada kehidupan. Kematian yang kita jalani selama ini diubahkan oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi setiap pribadi. Dan pada malam hari ini terima kasih buat Bro Zamasi sudah hadir, dan teman-teman pada malam hari ini akan mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Anda bisa ceritakan kepada kami, Anda bisa saksikan kepada kami, dan di dalam pengurapan Roh Kudus itu semuanya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Bro Zamasi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur boleh berjumpa ya dengan saya di channel We4God, yang malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh hambanya Pastor Yusuf Manubulu untuk boleh menyaksikan kasih Tuhan yang dan kuasa Tuhan yang boleh saya alami dalam kehidupan saya, ya. Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah memberikan saya kekuatan, kemampuan, sehingga sampai saat ini saya boleh menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami di Nias pada saat ini. Ya, saya juga berterima kasih kepada hambanya, Pastor Yusuf Manubulu bersama dengan tim yang sudah memberikan saya kesempatan pada saat malam hari ini. Saudara, seperti di tema atau di judul live kita malam hari ini, bahwa pecandu narkoba dan dunia seks bebas diubahkan Tuhan menjadi seorang pendeta. Sebelum saya bersaksi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang ada di channel We4God ini. Perkenalkan, saya Pastor Perianto Zamasi. Saya sebagai seorang hamba Tuhan atau gembala sidang jemaat di Gereja Pantekosta, ya, GPDI Jemaat Bukit Zaitun, tepatnya di Desa Banuasi Boho 1, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya juga beberapa bulan yang lalu, dari bulan Mei ya, sebenarnya saya sudah mencoba membangun channel YouTube, ya, dengan nama saya sendiri, yaitu Perianto Zamasi. Walaupun memang saya melihat ada banyak halangan-halangan di channel saya, berhubung karena di tempat saya itu pedalaman, jaringan atau signalnya itu kadang-kadang terganggu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini lewat channel YouTube ini saya boleh mengenal para hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
Malam hari ini saya akan bersaksi saudara-saudari, ya bagaimana saya diubahkan Tuhan dari seorang pecandu narkoba, ya, dan saya juga jatuh dalam dunia seks bebas, tapi Tuhan memanggil saya, Tuhan memilih saya, menetapkan saya boleh menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan yang sampai saat ini, ya, boleh menggembalakan salah satu gereja, walaupun jemaat yang saya layani itu rata-rata hanya bekerja sebagai buruh tani, ya, dan mereka juga tidak banyak. Paling biasanya kalau ibadah itu hanya sekitar 20 sampai 25 jemaat. Sebenarnya saya terlahir, ya, dari keluarga yang notabene adalah beragama Kristen, tapi saya mau katakan bahwa sejak lahir sampai umur 18 tahun saya bukan orang Kristen. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kehidupan saya sejak lahir atau mungkin sejak saya bisa melakukan sesuatu, ya, sampai umur 18 tahun, ya, kehidupan saya tidak seperti apa yang Kristus kehendaki dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia atau orang-orang yang mengaku eee pengikut Kristus, ya. Seperti di judul, saya pecandu narkoba dan saya juga jatuh dalam dunia seks bebas. Bagaimana saya jatuh dalam kedua dosa yang luar biasa ini, saya akan ceritakan malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya lahir, ya, itu tahun 90, tepatnya 10 April tahun 1990. Jadi ya, saya memang hamba Tuhan yang masih muda, saudara-saudari, yang masih muda, dan saya SD di kampung saya. Perlu saya beritahukan bahwa sebenarnya kampung di mana saya lahir itu adalah bukan kampung asli nenek moyang saya atau kakek saya, tidak. Tapi justru kami hanya istilahnya boleh katakan merantau saja atau pindah pindah tempat saja, karena dari kampung kakek saya itu atau asli kampung kakek saya itu kami harus pindah itu karena ada oknum yang eee, melarang atau mengusir, ya, mengusir papa saya dari apa namanya, kampung kami, dari kampung kakek kami, dan semua harta, kebun, ya, tanah, bahkan rumah kakek saya itu semua mereka rampas. Dan ketika mereka rampas itu semua dan mereka mengusir papa saya keluar dari rumah itu, sehingga kami harus tinggal di kampung saat itu, yaitu Desa Semi, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, dan disitulah saya dilahirkan pada tahun 1990 itu. Saya SD kelas 1 sampai kelas 5 saya harus menyampaikan bahwa saya dulu boleh dibilang adalah siswa yang berprestasi. Kenapa tidak? Karena dari kelas 1 sampai kelas 3 saya selalu mendapatkan ranking 2 atau ranking 3, ya, atau juara 1 atau juara 2. Itu kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan dari kelas 4 sampai kelas 6 saya justru naik lagi. Saya dari kelas 4 sampai kelas 6 saya selalu menjadi peringkat pertama di kelas kami pada saat itu. Tapi walaupun begitu, sebenarnya saya bukanlah anak yang baik, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya dari SD itu saya sudah mulai ada benih-benih kenakalan, ya. Saya melawan sama orang tua. Bahkan sejak SD itu saya pernah memaki orang tua saya. Kenapa? Karena saya orangnya malas dan tidak mau diatur sama orang tua. Walaupun kami di rumah itu hanya ada 2 orang bersaudara, kakak saya lahir tahun 84, jadi artinya bahwa kami ada selisih 6 tahun, saya baru lahir, begitu loh. Nah, akhirnya kemudian di kelas 6 itu saya sudah mulai mengenal yang namanya rokok, ya. Karena pada saat itu ada belajar tambahan menjelang ujian akhir, ya, ujian akhir nasional pada saat itu. Sehingga ketika kami harus ikut belajar tambahan itu, teman-teman saya yang pada saat itu lebih tua dari saya, ada yang selisih 2 tahun, 3 tahun di atas saya, mereka sudah
biasa merokok begitulah. Akhirnya mereka mengajak saya merokok dan mereka katakan kalau saya nggak merokok berarti saya bukan laki-laki. Ya, saya dibilang, "Ah, banci kalau nggak merokok." Akhirnya saya terpengaruh dengan itu. Akhirnya sejak SD itu saya sudah kenal rokok. Sehingga sejak itu saya merokok walaupun saya tidak harus, apa namanya, tidak berani ya, merokok di depan orang tua saya, ya, tapi secara sembunyi-sembunyi saya merokok juga sebenarnya. Dan kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika 2002 itu saya tamat SD, karena keluarga kami itu boleh saya katakan keluarga yang, kurang mampu ya. Orang tua saya berhubung karena dari kampung kakek saya diusir dan memang, orang tua saya tidak mempunyai tanah atau kebun apapun. Bahkan ketika kami harus tinggal di tempat kami itu dulu itu, apa namanya, hanya tinggal sebentar. Artinya bahwa orang tua saya bikin rumah kalau misalnya ada berkat, maka, tanah itu boleh menjadi milik kami dan puji Tuhan memang waktu itu kami, maksud saya tanah atau tempat di mana kami mendirikan rumah itu sudah diselesaikan atau sudah dilunasi oleh papa saya sehingga kami ada, rumah pada saat itu saudara-saudari. Akhirnya papa saya, bilang begini, saya biasa dipanggil Peris ya waktu saya masih kecil, ya, "Peris kamu nggak usah sekolah lagi ya, kamu berhenti saja cukup sampai kelas 6 SD ini." Ya saya bilang, "Kalau memang begitu ya nggak apa-apalah, cuman kalau boleh saya ke tempat paman saya gitu loh. Karena kebetulan paman saya ada di Jakarta, ya seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Bethel Indonesia dan juga mengajar ya di salah satu SMA pada saat itu di Jakarta Utara kalau saya tidak salah. Lalu akhirnya mungkin orang tua saya karena melihat saya anak satu-satunya laki-laki dan mereka bilang, "Ya udahlah, daripada kamu ke Jakarta mendingan kamu sekolah saja." Akhirnya saya, mendaftarkan diri di salah satu gereja swasta yang ada di bawah naungan gereja Katolik di Kota Gunung Sitoli, Kota Kepulauan Nias. Dan pada saat itu saya hanya ikut 1 hari saja masa orientasi siswa atau MOS ya. Lalu kemudian saya harus pindah lagi ya di, SMP Negeri 1 Gida dan sampai tamat saya di situ di SMP Negeri 1 Gida. Saudara saya perlu beritahukan ya, karena ini sebenarnya, nantinya awal kenapa saya harus jatuh ke dalam dunia, narkoba begitu loh, kenapa saya harus putus asa. Jadi ceritanya begini, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di SD itu saya termasuk, siswa yang berprestasi. Kemudian ketika saya di SMP, puji Tuhan saya, masih bisa bersaing ya, masih bisa bersaing dengan, tamatan-tamatan dari SD yang lain. Sehingga di SD itu saya masih bisa mendapatkan peringkat ke-5 gitu loh. Jadi saya bersyukur gitu loh, artinya bahwa saya bisa, mendapatkan nilai yang, bagus dan termasuk di, 10 besar, di SMP itu. Lalu kemudian saudara-saudari, mungkin Bapak Ibu masih mengingat bagaimana tragedi yang terjadi di Nias itu pada tahun 2005 ya. Tepat pada saat itu saya kelas 3 atau kelas 9 ya. Saya kelas 9 SMP pada saat itu dan terjadilah gempa di Pulau Nias yang menggoncangkan Pulau Nias pada saat itu saudara-saudari. Ya di mana diperkirakan dulu lebih 1.000 ya korban jatuh pada saat itu meninggal ya maksud saya meninggal dunia oleh karena gempa yang sangat dahsyat itu di mana waktu itu kekuatannya 8,7 skala Richter dan banyak gedung yang hancur, banyak rumah hancur termasuk rumah kami saudara-saudari ya, rumah orang tua saya begitulah. Dan ada isu ya ketika tanggal 28 Maret 2005 itu gempa terjadi, ada isu ya bahwa setelah gempa ini akan ada, gempa susulan yang akan membuat air laut naik ke atas begitu loh. Nah, sedangkan rumah kami itu hanya jarak 1,5 meter dari pinggir pantai begitu. Nah, akhirnya semua orang yang ada di desa saya itu panik saudara-saudari. Mereka berpikir, seperti apa yang terjadi di Aceh tahun 2004.
tepatnya 26 Desember 2004 pada saat itu. Karena kenapa? Karena di bagian pinggir pantai barat Kepulauan Nias pada saat itu juga terkena tsunami. Di saat yang sama Aceh terkena tsunami begitu loh. Ya, di mana pada saat itu diperkirakan ada sekitar 90 kalau nggak salah ya, ada korban juga pada saat tsunami itu. Nah, jadi itu yang membuat kami panik begitu loh. Jadi semua orang-orang yang ada di desa saya itu harus keluar dan mengungsi di salah satu tempat yang dataran tinggi begitu loh, dan termasuk saya. Dan ketika kami harus mengungsi, saudara, di sini saya akan menyaksikan bagaimana kehidupan saya yang memang nakal. Saya benar-benar jahat, saudara-saudari. Kenapa? Karena di saat pengungsian itu, orang lain malah banyak yang berdoa, saudara-saudari. Mereka mohon pertolongan daripada Tuhan, begitulah. Tapi saya bukan. Justru kesempatan itu saya gunakan, justru kesempatan pengungsian itu saya gunakan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu, saudara? Ya, persis saya mengatakan bahwa persis 1 bulan itu saya seperti sudah berkeluarga. Tahulah ya, saya melakukan hubungan terlarang kepada seorang perempuan pada saat itu. Dan hubungan terlarang itu setiap malam kami lakukan. Ya. Bahkan saya boleh katakan kalau ada waktu luang di siang hari, saya dengan perempuan itu melakukan hubungan terlarang tersebut, saudara-saudari. Walaupun sebenarnya saya sudah mengenal dunia seks itu sebelum itu. Tapi ini yang paling luar biasa. Ini dosa yang sangat keji di mata Tuhan, saudara-saudari. Maaf ya, saya harus sampaikan ini. Ya. Tapi itu saudara-saudari yang saya lakukan. Kehidupan kejahatan saya, kenakalan saya yang harus saya lakukan pada saat itu. Makanya tadi saya katakan bahwa sebenarnya saya bukan orang Kristen sampai umur 18 tahun. Karena kehidupan saya bukan kehidupan yang berkarakter Kristus, tapi kehidupan yang berkarakter iblis, pembuat kejahatan, pemberontak terhadap Tuhan. Ya. Akhirnya saudara-saudari, hal itulah yang membuat saya sampai terbawa-bawa. Sampai ke SMK, saya terus melakukan hubungan terlarang itu, walaupun bukan lagi dengan perempuan yang waktu pengungsian masa gempa itu, saudara-saudari. Ya. Dan akhirnya ketika saya selesai pengungsian itu, dan saya mau katakan, saya mau jujur saja, karena ini boleh menjadi pengalaman yang harus kita tinggalkan gitu loh. Artinya ketika saya menyaksikan ini, ya yang mendengarkan jangan sampai melakukannya, karena ini adalah hal yang tidak baik begitu loh, hal yang tabu di mata Tuhan. Ya, ketika pengungsian selesai, hanya 1 kali saya melakukan hubungan terlarang itu dengan perempuan yang sama. Ya, lalu kemudian saya tamat SMP, dan kembali orang tua saya bilang, kamu jangan lagi melanjut ya, apalagi situasi sekarang, ekonomi juga terpuruk, dan sekolah tidak begitu terurus pada saat itu, karena banyak juga gedung-gedung sekolah yang hancur gitu ya. Tapi saya bilang, oke, nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya saya harus putus sekolah, saya ke Jakarta, ke tempat paman saya bilang begitu. Akhirnya lagi-lagi orang tua saya tidak mengizinkan saya ke Jakarta, dan mereka bilang sama saya, ya udah, kamu boleh melanjut saja. Dan kemudian saya melanjut ya, mendaftarkan diri di SMK swasta Kristen BNKP Gunung Suli, yang pada saat itu sebenarnya saya pengen masuk di jurusan usaha jasa pariwisata, tapi kebetulan pada saat itu kuota untuk penerimaan di jurusan itu sudah penuh. Akhirnya saya harus mendaftarkan diri di jurusan administrasi perkantoran, saudara-saudari. Nah, ini yang saya akan ceritakan.
ya saudara-saudari ya. Ketika kelas 1 SMK itu, jujur, karena ini harus saya sampaikan dan oleh karena inilah saya menjadi orang yang benar-benar jahat dan putus asa benar-benar saudara-saudari. Di mana ketika kami ujian di semester pertama, biasa kan guru-guru kami membagikan lembaran kertas jawaban kami. Dan kami kan kompak saudara-saudari di kelas kami itu. Sehingga semua kertas jawaban kami itu saling kami kasih tahu ke teman-teman kami. Akhirnya ketika kami melihat semua nilai-nilai kami ya di dalam kelas itu, rupanya yang paling tertinggi nilai itu adalah saya. Semua mata pelajaran itu nilai paling tinggi itu saya. Ya, saya saudara-saudari. Tapi yang herannya ketika pembagian rapor, saya tidak jadi juara. Jangankan juara 1, juara 2 enggak, juara 3 pun enggak, bahkan juara 4 tidak, saudara-saudari. Akhirnya saya mulai kecewa. Nah, ini kenapa terjadi? Masa tadi ketika nilai saya di kertas jawaban, saya nilai paling tinggi, tapi kok ketika pembagian rapor saya tidak jadi juara. Ya, malah yang jauh dari nilai saya itu ya rendah daripada nilai saya, dia yang masuk juara. Ya, perempuan pada saat itu saudara, teman kami cewek ya. Saya mulai kecewa saudara. Ya, sampai saya juga harus beritahukan di rumah. Wah, kenapa begini? Tapi orang tua saya bilang, udah kamu tetap semangat saja. Mungkin ada sesuatu hal yang dinilai dari wali kelas kalian. Oke. Akhirnya saya tetap belajar saudara-saudari. Dan kemudian di ujian kenaikan kelas semester kedua, lagi-lagi kami menerima kertas jawaban dari guru-guru mata pelajaran yang mengasuh bidang studi ke kami. Dan saya lagi yang nilainya tertinggi dari antara teman-teman kami semua. Tapi lagi-lagi saudara, ketika pembagian rapor, saya tidak jadi juara. Akhirnya saya kecewa lagi. Tapi orang tua saya tetap memberikan semangat, motivasi kepada saya. Udah kamu belajar aja. Yang penting nilaimu bagus. Ya, tidak ada nilai yang jelek gitu. Akhirnya ya udahlah, naik kelas 2. Saudara, di kelas 2 ujian lagi. Dan wali kelas kami dari kelas 1, dia lagi yang jadi wali kelas kami di kelas 2. Dan ketika kami dibagikan kertas jawaban dari guru-guru kami, lagi-lagi saya nilai paling tinggi, saudara, di kelas kami. Ya. Tapi ketika pembagian rapor, sekali lagi saya mau katakan, saya lagi-lagi tidak menjadi juara. 5 besar pun tidak, saudara-saudari. Ya, 5 besar pun tidak. Akhirnya saya benar-benar kecewa. Benar-benar patah semangat. Benar-benar putus asa. Sehingga ketika orang tua saya memberikan saya semangat, saya bilang itu bohong. Saya capek-capek belajar. Saya bangun jam 3, jam 4 untuk menghadapi ujian. Nilai saya nilai paling tinggi dari antara teman-teman kami. Tapi saya nggak jadi juara kelas. Saya nggak terima. Saya pikir wali kelas kami itu pilih-pilih kasih. Saya nggak tahu saudara-saudari kenapa harus begitu. Tapi itulah kenyataannya pada saat itu. Akhirnya saya benar-benar putus asa. Saya benar-benar patah semangat. Saya bilang, ngapain saya harus belajar? Toh saya nggak jadi juara. Itu yang terpikir oleh saya. Akhirnya benar-benar mulai pada saat itu saya tidak ada lagi semangat untuk ke sekolah. Semester 2 kelas 2 saya kadang-kadang berangkat dari rumah ya. Dan masuk di les pertama, kebetulan kami masuk siang pada saat itu. Saya belajar, saya masuk di sekolah les pertama, tapi ketika les istirahat saya langsung pulang. Ya, saya cabut les begitu loh saudara. Kadang-kadang dari les pertama saya nggak masuk, tapi setelah les istirahat saya masuk begitu. Itu yang saya lakukan. Kalau tidak salah itu saya lakukan dari Januari sampai ke Februari ya kalau saya tidak salah. Sedangkan ketika bulan Maret ya
sampai ke Juni benar-benar saya tidak lagi masuk sekolah, tapi berangkat dari rumah. Ya, berangkat dari rumah. Di mana tempat saya? Tempat saya itu di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Kerjaan saya apa di sana? Saya bawa tablet soccer, saya baca-baca tablet soccer sambil ngisap rokok begitu. Ya. Dan mana lagi tempat saya setelah itu? Di terminal waktu itu. Seperti biasa, saya baca tablet soccer, ngisap rokok gitu. Lalu kemudian di mana lagi tempat saya? Banyak. Kadang-kadang di Eks Pelabuhan Gunung Sitoli pada saat itu. Yang penting mulai dari Maret itu 2007 ya, 2008 itu, 2007 itu saya tidak lagi menginjakkan kaki di sekolah kami. Ya. Sehingga waktu itu wali kelas kami memberikan surat panggilan dan juga untuk orang tua saya untuk harus datang menghadap kepala sekolah. Dan kemudian ketika kami di sekolah, kepala sekolah bilang bersama dengan wali kelas bahwa saya harus dipecat dari sekolah itu. Kenapa? Karena kepala sekolah bilang bahwa ketika saya masih sekolah di sini, belajar di sekolah SMK swasta Kristen BNKP itu, maka sekolah itu hancur katanya. Kenapa? Karena saya berkelakuan begitu ya, karena saya tidak masuk sekolah. Ya, akhirnya tidak ada lagi pilihan, saudara-saudari. Tidak ada lagi ya pertimbangan lagi, nggak ada. Dan itu memang keputusan dari kepala sekolah bahwa saya harus pindah sekolah. Saya harus dipecat dari sekolah itu. Akhirnya saya dipecat tapi diberi keringanan, ya diberi kemudahan di mana ketika dipecat saya boleh naik kelas ketika saya harus pindah. Dan akhirnya saya harus pindah sekolah di mana saya melanjutkan di SMK swasta tolong menolong keluarga atau yang sering dikenal dengan SMK Lambelu. Ya, kenapa dikasih nama SMK Lambelu? Karena kebetulan dari Jakarta ada kapal besar, kapal feri ya, namanya Lambelu dari jurusan Jakarta, Padang, Sibolga sampai ke Nias. Jadi ketepatan sekolah itu dekat pantai. Makanya dikasih nama SMK Lambelu, Sekolah Lambelu. Dan disitulah saya melanjutkan sekolah di kelas 3, saudara-saudari. Ketika saya harus pindah sekolah, saya belum sadar bahwa saya pindah sekolah itu karena kesalahan saya. Justru saya pindah sekolah, saya justru ya enak aja. Saya pikir ya ada suasana baru nanti ketika di sekolah yang baru begitu. Itu yang ada di pikiran saya begitu. Dan benar sebenarnya. Saudara, ketika saya masuk di sekolah itu, wah, suasana baru saya dapatkan dan tidak pernah saya alami sebelumnya di sekolah saya dari SMK swasta Kristen BNKP. Kenapa? Karena jujur ya, orang-orang atau teman-teman saya yang ada di sekolah Lambelu itu semuanya rata-rata anak guru, anak pengusaha, anak ada yang abangnya tentara, ada yang abangnya polisi, dan sebagainya. Nah, saya orang dari kampung, saudara. Wah, saya pikir, wah ini luar biasa. Saya boleh bergabung dengan anak-anak yang orang-orang kaya. Saya pikir begitu. Ya, dan benar juga, ketika saya masuk di sana, mereka nggak sombong. Saya langsung bisa berbaur dengan mereka. Dan mereka, ya senang dengan saya begitu loh saudara-saudari. Dan saya harus beritahukan bahwa di sekolah itu ya, di sekolah SMK Lambelu itu tidak ada yang mendaftar dari kelas 1. Saya mengatakan bahwa siswa-siswi yang ada di SMK Lambelu itu adalah siswa-siswa pecatan dari sekolah-sekolah lain. Artinya bahwa yang ada di sekolah itu adalah siswa-siswa buangan. Oleh karena kelakuan-kelakuan atau kebandelan-kebandelan yang mereka lakukan di sekolah sebelumnya dan termasuk saya di dalamnya, saudara-saudari. Ya. Soal dunia seks, ya jangan lagi tanya. Ya, saya masih di situ pada saat itu. SMK saya masih di situ, saudara-saudari. Ya, walaupun mungkin tidak setiap hari. Ya, tapi saya masih melakukan itu. Ya, saya harus jujur pada saat ini. Saya masih melakukan itu ketika SMK itu. Bahkan
di tempat kami di SMK itu, ya, kami bebas, ya, kami bebas saudara-saudari. Yang cewek, wah, saya harus jujur, roknya itu di atas lutut saudara-saudari, memancing, ya. Dan itu memang ya kebiasaan gitu loh. Jadi ya buat kami pada saat itu hal yang begitu ya biasa aja gitu loh. Akhirnya pun ya kami memang biasa melakukan itu ya biasa aja gitu ya, nggak merasa dosa gitu loh ya. Nah, akhirnya ya bahkan perlu saya sampaikan di sekolah di ruangan kelas kami itu kami juga bebas merokok, nggak ada larangan dari guru, saudara. Benar, nggak ada larangan dari guru. Ya, kalau guru merokok ya kami merokok juga. Ya, saya bersama dengan teman-teman saya ya konsumsi rokok ya. Bahkan kami juga membawa pada saat itu minuman keras di dalam kelas dan kami merokok. Oh, kami minum minuman keras itu di depan guru kami. Nggak dilarang, bebas saudara. Itu yang membuat saya, wow ini luar biasa. Ini sorga kayak ini. Dan kemudian setelah itu saudara-saudari, ada teman saya bilang, bro, ini ada barang baru. Mungkin kamu nggak pernah konsumsi ini. Apa itu saya bilang? Nah ini coba. Rupanya itu ekstasi. Dia juga kasih tunjuk ada ganja. Dan ketika saya mencoba mengkonsumsi itu pertama-tama, wow jantung saya berdetak keras saudara. Wah ini apa? Saya baru saudara. Wah nggak lama setelah itu, wah luar biasa. Surga itu milik saya pikir. Enak banget. Ya, mulai pada saat itu, ketika saya mengkonsumsi itu, saya ketagihan. Saya tidak mau lepas dengan itu. Akhirnya, saudara-saudari, saya hidup di dalamnya. Ya, dan dia hidup juga di dalam saya. Itu ganja dan ekstasi itu. Ya, itu kerjaan kami. Ya, kami harus membeli itu. Saya memang udah ketagihan, saudara-saudari. Ya, saya candu bener. Ya, bahkan saya harus jujur saudara-saudari, kadang-kadang ketika ada buku teman saya, ya, bukan bukan teman saya yang di sekolah itu, tapi teman saya dulu waktu di sekolah yang lama, saudara. Saya ambil buku mereka yang tebal-tebal, saya bawa di rumah. Saya bilang sama papa mama, "Pa, Ma, ini buku harus kamu beli, harganya 100, harganya 200." Wow, sebenarnya orang tua saya nggak ada uang, tapi mereka berusaha untuk meminjamkan uang agar saya ya boleh mendapatkan buku itu. Padahal sebenarnya bukan untuk beli buku, tapi itu untuk membeli narkoba. Ya, bahkan saya dari rumah karena di kelas 3 itu saya harus ngekos ya, tinggal di kos di kota Gunung Stoli. Saya bawa beras dari rumah untuk persiapan makanan saya selama seminggu. Beras itu saya jual kembali. Untuk apa? Untuk nambah-nambah ya beli narkoba, ekstasi sama ganja itu, saudara-saudari. Yang penting, wah saya kacau. Saya benar. Saya harus jujur ini. Saya benar-benar kacau. Saya yang anak kampung, pulang di kampung itu berlagak anak kota. Berlagak anak orang kaya. Saya nggak tahu padahal orang tua saya mati-matian bekerja. Saya nggak menghormati orang yang lebih tua daripada saya waktu itu. Ya, kata-kata saya selalu ya mengucapkan kata-kata kotor. Yang penting tidak ada lagi sopan santun, saudara-saudari. Di rumah saya pernah harus memaki-maki orang tua saya. Untuk apa? Untuk memberikan saya uang. Ya, harus diberi. Ya, kalau saya nggak dikasih uang, saya berhenti sekolah. Saya bilang begitu. Harus. Ya, dan orang tua saya berusaha, berusaha, harus berusaha. Dan ketika tidak ada, saya bilang, keluar dari rumah ini, saya bilang begitu. Padahal itu rumah bukan punya saya, itu punya orang tua saya. Tapi saya goblok. Saya nakal pada saat itu, saudara-saudari. Saya memaki orang tua saya
Saya mengusir mereka dari rumah. Bahkan saya bilang, saya ini bukan anak kalian. Saya bilang begitu. Benar. Mama saya masih ada. Papa saya sudah meninggal 2013 yang lalu. Dan itu yang saya lakukan, saudara-saudari. Ya, saya jahat, saya nakal. Ya. Bahkan saya mau katakan, ya, orang-orang yang ada di sekitar rumah kami itu tidak lagi senang dengan saya. Apalagi ketika larut malam itu sampai jam 1, jam 2, saya masih nongkrong bersama teman-teman. Bahkan kadang-kadang sendiri, saya nyanyi-nyanyi petik gitar. Dan suara saya itu besar-besar lagi, saudara. Dan membuat mereka terganggu. Kadang-kadang mereka nggak berani bilang sih sama saya. Tapi mereka bilang sama orang tua saya, halo, tolong dibilanginlah sama Prianto itu untuk berhenti nyanyi, ini udah larut malam, ya kan? Tapi saya nggak mau dengar, saudara-saudara. Saya terus ya menyanyi dengan suara yang besar sambil konsumsi. Yang penting saya nggak mau diatur lah. Itu yang saya alami pada saat itu. Ya, jadi artinya pada saat itu saya memang benar-benar ketagihan, candu akan hal itu. Makanya ketika saya harus tamat, saya nggak ngerti ya, saya harus mau ngapain ya. Kenapa? Karena pada saat itu ketika saya tamat, tidak ada lagi teman saya yang bisa membantu saya untuk membelikan ekstasi sama ganja. Jadi saya lampiaskan, saya beli rokok, saya kadang-kadang ambil, kadang-kadang resokin, kadang-kadang prame waktu itu saya coba tumbuk gitu ya, saya tumbuk dan saya cocokin itu ujung rokok saya dan saya ngisap gitu, saudara. Jadi yang penting ya udahlah ada sedikit rasa enak gitu loh. Jadi dengan pakai itu ada sedikit hampir-hampir ke ekstasi, hampir-hampir mirip ke ganja. Yang penting ya bisa aja dulu lah, ya. Tapi sebenarnya saya nggak bisa sebenarnya, saudara-saudari. Makanya waktu itu ketika saya di rumah itu saya nggak kemana-mana, ya. Saya di rumah terus, diam terus, saudara-saudari. Ya, itu yang saya alami. Jadi kehidupan saya setelah tamat itu, ya ketika tamat SMK itu adalah kehidupan yang sungguh-sungguh membuat orang tua saya, membuat papa mama saya menangis. Kenapa nggak menangis? Banyak utang hanya gara-gara saya disekolahkan. Padahal bukan karena itu saya gunakan di sekolah, tapi hanya untuk ya membelikan ganja dan ekstasi, ya. Jadi itu yang saya alami. Sehingga orang tua saya terus berdoa, berdoa. Kadang-kadang saya mendengarkan doa mereka. Sebenarnya saudara, saya bukannya nggak ke gereja. Jujur saya ke gereja. Kenapa? Karena memang itu sudah kebiasaan. Itu karena sudah rutinitas. Karena saya perlu sampaikan, karena orang tua saya itu, papa saya itu pernah menjadi gembala sidang di gereja Betel Indonesia. Jadi kebiasaan saya itulah yang memang saya lakukan hanya karena rutin saja. Hanya karena mengingat orang tua saya itu hamba Tuhan, mengingat orang tua saya itu adalah pendeta. Jadi saya harus datang ke gereja juga, saudara-saudari. Bahkan di tahun 2007, di tahun 2007 saya pernah menjadi worship leader ya di Natal, saudara. Kenapa? Karena saya orangnya berani gitu loh. Jadi modal berani itu saya menjadi pemimpin pujian saat Natal. Padahal saya nggak ngerti kenapa saya harus berdiri di depan menjadi seorang WL. Bahkan saya mau tahu mungkin di di kesaksian-kesaksian di channel-channel yang lain saya belum beritahu. Sebelum saya naik mimbar dari rumah itu, saya sudah minum, waktu itu masih ada brandy muni 2 gelas kecil. Sehingga ketika saya naik mimbar saya merah, panas, saudara. Ya, jadi membuat saya lebih berani begitu loh. Orang yang masih konsumsi narkoba naik di atas mimbar. Gembala saya nggak tahu, saudara. Nggak tahu, ya. Saya naik mimbar. Dan itulah yang saya alami ketika saya tamat dari SMK itu. Akhirnya 2008 itu anak gembala saya, perempuan, yang juga masih keluarga dengan saya itu, pulang dari Jakarta. Ketika dia pulang bulan 6 itu, dia bilang begini, Peris, ayo
kita ikut TKR, ikut Jambore. Saya tanya, itu Jambore apa, Kak? Dia ngasih tahu, Jambore itu nanti ada KKR dan ada juga seminar. Itu seminar apa? Saya nggak ngerti. Kalau KKR udah biasa, rame-rame kan, rame-rame tepuk-tepuk tangan ya, bernyanyi gitu loh, memuji Tuhan. Tapi kalau seminar saya nggak terlalu mengerti. Ya, dia bilang ya seminar itu ya seperti di sekolahan juga sih sebenarnya. Jadi ada pengajaran, ada modul ya akan disampaikan ke kita. Oh begitu. Jadi karena menghargai kakak ini, ya karena dia juga apa namanya dekat dengan saya, dia sayang sama saya ya sebagai adik, ya karena masih keluarga. Ya oke Kak, kalau begitu saya ikut. Akhirnya saya ikut di Jambore itu tepatnya dulu bulan Juli ya, awal bulan Juli tahun 2008 ya, tahun 2008 saya masih ingat jelas. Dan lokasinya itu di kompleks Sekolah Alkitab Nias milik GPDI. Jadi acara itu adalah Jambore Pemuda Remaja GPDI Sekepulauan Nias. Kami masuk di komplek itu, saya masih merokok. Ya, bahkan kalau nggak salah waktu itu saya juga masih bawa ekstasi yang saya pesan dari teman saya. Saya masih merokok, ngisap rokok, ya, dan ada pendeta, ada hamba Tuhan yang ketika setelah kenal dia adalah pemimpin harian di sekolah kita Nias, dia bilang, Dek, di sini nggak boleh merokok. Nah sebelumnya saya perlu kasih tahu karena di apa namanya ada di situ pohon koini, lalu di situ ditempel apa namanya kertas dengan tulisan dilarang merokok di area Jambore. Ya, bukan. Di sini ya, di area ini tidak boleh merokok. Nah, itu tulisannya. Di area ini tidak boleh merokok, gitulah. Nah, ketika saya lihat itu, saya sempatkan, saya kurang tahu, saya sudah tidak ingat lagi. Apakah dulu itu saya pakai pena apa spidol ya? Yang penting kata tidak itu saya coret. Harusnya di area ini tidak boleh merokok. Jadi kata tidak saya coret, yang masih muncul, yang masih tinggal di area ini boleh merokok. Makanya ketika pendeta itu datang, saya bilang, Pak, itu tulisannya kenapa? Iya kan, saya tahu udah ada tulisan, tapi tulisannya itu kan di area ini boleh merokok. Wah, dia lihat, wah benar, gawat dia bilang. Wah, ini bisa, kok bisa begini? Tadi, aduh ada coretan ini, ya kan? Saya bilang, ya itu makanya saya berani merokok, saya bilang begitu, padahal sebenarnya saya yang ngecoret gitu saudara-saudara. Akhirnya dia bilang, wah itu kan tahu dek, itu kan ada yang ngecoret, itu kata tidak. Saya bilang, oke lah Pak kalau begitu. Akhirnya saya buang itu rokok saya, saudara-saudari, dan kami dibagi ruangan ya, bagi ruangan dan saya mau kasih tahu, di ruangan kami itu bahkan saya sembunyi-sembunyi, saya masih merokok ya, dan campur dengan ekstasi yang saya bawa itu saudara-saudari. Nah oke, masuk di KKR pertama. KKR pertama, saya nggak dapat apa-apa. Benar, biasa aja. Nyanyi, memuji itu, tepuk tangan itu, nyanyi rohani itu udah biasa. Karena di gereja juga kami nyanyi rohani, bahkan vokal grup juga sering ikut begitu ya. Jadi ya biasa aja. Besoknya seminar hari pertama. Sampai apa namanya? Sore ya, jujur saya nggak dapat apa-apa ya dari seminar itu. KKR malam kedua, lagi-lagi jujur saya mau katakan saya nggak dapat apa-apa, ya, saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya besok ya seminar kedua, seminar hari kedua, sampai sore juga saya nggak dapat apa-apa. Benar ini, saya nggak dapat apa-apa. Tapi di KKR malam terakhir itu, disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya orang berdosa, saudara. Saya dunia seks bebas. Saya pecandu narkoba, nakal dengan orang tua, nakal dengan orang lain. Semua saya lakukan, saudara. Ya, semua saya lakukan. Lalu ketika KKR malam terakhir, waktu itu, semua pemuda remaja ditantang untuk maju ke depan. Setelah saya tahu itu rupanya altar call ya.
Jadi dipanggil semua untuk maju ke depan, didoakan begitu, semua maju ke depan. Maju ke depan. Saudara, tinggal saya yang masih duduk di bangku. Ketika saya lihat semuanya maju ke depan, tinggal saya sendiri yang masih duduk. Saya bilang begini dalam hati, Tuhan, jangan-jangan nanti saya juga ditanya, kenapa saya nggak maju ke depan. Akhirnya saya maju aja ke depan, saudara. Dan yang lucunya, saya kan paling terakhir maju. Harusnya kan saya di bagian belakang dong. Tapi saya nggak mau. Saya tembus itu, teman-teman saya itu, saya masuk ke tengah-tengah. Dengan tujuan, biar saya nggak bisa disentuh sama pendeta gitu loh. Kalau mau didoakan. Karena saya udah tahu pasti kalau udah maju begitu nanti akan didoakan. Saya bilang, saya nggak mau disentuh. Itu yang saya alami, saudara-saudari. Nah, akhirnya pujian diangkat, pujian penyembahan diangkat. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Saya sih diam-diam aja. Ya. Tapi saudara, mereka menangis. Karena ada kata-kata dari depan kan yang disampaikan oleh pendeta, kata-kata motivasi ya, kata-kata perenungan ya untuk kita sadar akan dosa-dosa kita. Saya sih nggak ngerti ya. Saya istilahnya saya nggak mau tahu lah itu kata-kata apa kek ya. Yang ada motivasi-motivasi begitu, perenungan-perenungan agar kita boleh sadar dari kejahatan yang kita lakukan, begitu kan. Saya nggak mau menangis. Tapi ketika saya melihat semua teman-teman saya itu, ya, di kiri saya menangis, kanan saya menangis, belakang saya menangis, depan saya menangis. Wow, tinggal yang di atas saya nggak lihat, saudara. Ada nggak yang menangis gitu ya? Nah, tapi ketika keliling semua menangis, saya bilang ya Tuhan, jangan lagi saya nanti ditanya lagi, kenapa saya nggak menangis? Akhirnya, akhirnya saya menangis, saudara. Saya menangis. Kalau teman-teman saya mungkin mereka menangis karena mereka mengerti mereka menyembah Tuhan. Tapi saya menangis karena terpaksa. Karena melihat mereka semua menangis, saya ikut-ikutan menangis. Ya, dan luar biasa. Kalau ada dulu hamba Tuhan bilang begini, nggak mungkin murtadin, ya, nggak mungkin yang dari agama lain bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya mau saksikan malam hari ini, kalau Anda tidak pernah mengalami hal itu, jangan bilang nggak mungkin. Saya lahir dari orang tua yang beragama Kristen, tapi saya mau katakan, saya bukan orang Kristen sampai umur 18 tahun. Karena kenapa? Karena kelakuan saya bukan karakter Kristus. Ya. Dan ketika saya menangis dalam ketidakmengertian saya, ada bisikan tepat di sebelah ya, telinga sebelah kanan saya ini, saudara. Ada bisikan begini, aku mengasihi engkau. Saudara, saya nggak pernah mengalami. Benar, saya nggak pernah mengalami hal yang seperti itu. Tapi saya langsung nyentuh, saya langsung paham seperti udah pernah. Akhirnya ketika ada bisikan aku mengasihi engkau, saya langsung bilang Tuhan, nggak mungkin. Ya, Tuhan nggak mungkin. Aku orang berdosa. Ya, saya berzina, saya jatuh dalam dunia seks bebas. Saya pecandu narkoba. Saya memberontak sama orang tua saya. Bahkan saya menipu orang tua saya. Saya bilang begitu, Tuhan, nggak mungkin engkau mengasihi aku. Ya kan? Lalu kembali lagi bisikan itu datang dan dia berbisik, aku tetap mengasihi engkau. Saya bilang, Tuhan, nggak mungkin. Aku ini kotor, Tuhan. Saya bilang, aku ini jorok. Nggak mungkin. Saya bilang, nggak mungkin. Saya bilang begitu sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Nggak mungkin. Saya bilang, padahal saya nggak pernah mengalami, saudara. Saya nggak pernah mengalami hal yang begitu sebelumnya. Saya nggak pernah, tapi saya langsung sadar, oh itu Tuhan. Kalau Tuhan bilang ketiga kalinya, dia bilang, aku mengasihi engkau. Bahkan aku mau engkau menjadi pelayanku. Saudara, benar-benar saat itu sepertinya ada sesuatu yang saya rasakan dan tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Yang membuat saya benar-benar lupa ya apa yang harus saya lakukan sebelumnya.
lupa saya harus merokok, saya harus melakukan ya seks bebas begitu loh. Yang teringat justru yang saya lakukan itu adalah dosa dan harus saya tinggalkan, dan sekarang saya harus mengikuti kata dia. Makanya saya bilang, Tuhan, kalau memang benar Tuhan mau, ya terserah Tuhan sajalah. Saya bilang begitu. Akhirnya, nggak ada lagi, saudara. Itu sebabnya ketika selesai itu altar call, kami kembali, dan acara selesai malam itu, saudara-saudari, ya kami pulang. Saya benar-benar luar biasa. Saya yang tadinya dari apa namanya, dari rumah saya bawa rokok, masuk di acara jambore itu, setelah pulang, saya tidak ada lagi hati untuk merokok. Walaupun setelah itu memang saya masih merokok. Kenapa? Karena masih ada teman saya yang mengajak merokok. Jadi ya saya tidak apa namanya, tidak bisa mengelak. Tapi waktu itu saya tidak lagi membeli rokok, ya, apalagi ganja, nggak lagi, saudara. Nah, akhirnya saya bilang sama papa mama saya, Pak, Ma, kenapa? Saya mau sekolah Alkitab. Oh, mereka kaget, saudara. Mereka kaget, bener. Wah, ini kamu ini gimana sih? Kamu ini serius nggak sih? Ya, iya, saya mau. Kalau nggak percaya, tanyalah sama Kakak Wati. Saya udah bicara ke Kakak Wati kalau saya mau sekolah Alkitab. Wah, oke lah kalau begitu. Kalau emang kamu benar-benar mau sekolah Alkitab, ya udah nggak apa-apa. Mereka senang, saudara. Saya juga senang. Sehingga ketika itu saya mendaftar sekolah Alkitab 2008. Saya belajar bagaimana tentang apa namanya, saya belajar antropologi, saya belajar tentang dosa, saya belajar tentang keselamatan, ya. Dan akhirnya saya terima Tuhan. Saya mau dibaptis. Saya mau meninggalkan kebiasaan lama. Jujur saudara, sejak saat itu saya tidak lagi masih ingat, ya. Saya tidak lagi ingat-ingat, maksud saya. Saya tidak lagi mengingat soal apa namanya, narkoba. Seks saya nggak ingat lagi itu. Yang fokus itu saya itu adalah saya mau menjadi pendeta. Ya, saya mau menjadi pendeta, dan puji Tuhan saudara-saudari. Di sekolah kitab itu pembelajarannya hanya 9 bulan. Saya tamat 2009 dan saya dipraktekkan di sini menjadi office boy pada saat itu. Lalu kemudian 2011 tamat 2012 di tingkat 2. Lalu kemudian saya melanjutkan di teologi. Dan 2014 yang lalu saya direkomendasikan oleh Majelis Wilayah GPD Kota Gunung Seli dan Nias Utara bersama dengan pimpinan harian sekolah kitab di tempat ini untuk meneruskan salah satu jemaat yang dulunya terjadi kekosongan penggembalaan, karena yang merintisnya sudah keluar dari pelayanan itu, dan akhirnya mereka merekomendasikan saya, yaitu di tempat saya sekarang, saudara-saudari. Dan ketika saya masuk di sana, saya bilang, oke lah. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini tempat yang Tuhan tunjukkan, saya siap. Saat itu, saudara-saudari, saya harus memberitahu bahwa jemaat yang ada hanya sekitar 35 jiwa, ya, dewasa sama anak-anak, dan gedung gerejanya itu terbuat dari papan yang sudah busuk, ya, dari kayu-kayu yang sudah busuk, dan atap daun rumbia yang sudah bolong-bolong begitu. Itu tahun 2014. Dan 2014 itu saya dilantik menjadi gembala sidang di situ, masih umur 24 tahun, ya. Pada saat itu saya sudah menjadi seorang gembala. Dan 2015 saya bilang begini sama jemaat, 2018 kita sudah harus ada gedung. Padahal saya tahu bahwa jemaat yang saya layani hanya sebagai buruh tani. Mereka bekerja menyadap karet di karet orang lain, bukan punya mereka. Tapi saya berani bilang bahwa 2018 gereja sudah ada. Singkat cerita saudara-saudari, 2016 kami pernah meninggalkan pelayanan itu. Kenapa? Karena sudah mulai tawar hati.
Saya pikir di sini tidak ada kita punya makan. Akhirnya kami saudara-saudari keluar, dan ketika suatu saat saya teringat, aduh ini Tuhan, kenapa saya harus keluar dari pelayanan ini, ya kan? Mulai ada hati Bapa, saya kasihan dengan jemaat yang saya tinggalkan, akhirnya kami pulang lagi, saudara. 2017, ada seorang yang menghubungi saya, saudara-saudari. Ada seorang yang menghubungi saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya melihat bahwa Pak Pendeta itu sedang bergumul ya soal pembangunan gereja. Saya bilang, iya Pak, ya singkat saja ya. Iya, kenapa ya Pak ya? Oh Pak, saya ada yayasan ya, ada yayasan di Filipina yang bisa membantu untuk pembangunan gereja. Saya bilang, puji Tuhan, saya senang sekali. Tapi Pak, kita harus datang di Filipina. Lalu bagaimana caranya? Saya bilang begitu. Nantilah kita urus, Pak. Akhirnya berjalan waktu, justru dia bilang begini, Pak, sepertinya kita nggak usah lagi datang ke Filipina, tapi justru nanti bawahan saya akan kirimkan ke Nias berdua, ya, sekretaris sama bendahara, mereka akan mensurvei gereja Bapak. Nanti kalau misalnya termasuk kategori untuk dibantu, maka langsung akan dicairkan itu dana. Itu tepat hari Jumat kami teleponan, saudara. Ya, saya bilang, oke Pak, kalau begitu. Dia mengaku seorang pendeta, mengaku seorang hamba Tuhan tinggal di Batam. Ya, mudah-mudahan bisa dengar ya kesaksian saya ini. Jadi kalau Anda mendengar ini, bertobat. Ya, nanti akan saya saksikan dalam kesaksian ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika hari Jumat itu dia bilang bahwa bawahannya itu akan berangkat dari Batam ke Nias itu hari Senin. Senin, ya. Dan dia bilang, Pak Pendeta, saya menyuruh mereka datang ke Nias itu, dan saya yang memberikan mereka akomodasi mereka. Ya, mulai dari penerbangan pesawat mereka sampai ke tempat Bapak, saya kasih uang saya itu 8 juta, Pak Pendeta. Kira-kira Bapak bisa bantu nggak mereka untuk uang saku mereka lah, Pak Pendeta ya? Waduh, saya bilang, gimana nih Pak Pendeta? Kalau saya udah ada uang yang mungkin sampai jutaan, Pak Pendeta, mungkin saya sudah cetak batu batako gitu ya, tapi saya benar-benar nggak ada, saya bilang begitu. Lalu akhirnya dia bilang, ah Pak Pendeta ya sedikit lah Pak, masa Bapak Pendeta mau terima saja tapi nggak mau membantu juga mereka yang mau datang ke sana. Akhirnya saya bilang berapa? Akhirnya dia bilang 3 juta. Akhirnya nego-nego, saya bilang, Pak Pendeta, saya hanya ada berkat 1 juta. Kira-kira boleh nggak saya kirim? Lalu dia bilang, oke lah kalau begitu. Lalu dia kirimkan nomor rekeningnya, lalu saya transfer itu uang, dan saya kasih tahu, Pak Pendeta, saya udah transfer 1 juta rupiah. Oke Pak Pendeta, sampai ketemu ya dengan bawahan saya hari Senin. Pagi-pagi hari Senin, dia telepon saya kembali, Pak Pendeta mohon maaf, bawahan saya tidak jadi berangkat hari ini, karena ada sedikit halangan. Lalu saya tanya, kapan jadinya Pak Pendeta? Hari Rabu Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta bisa nggak tambah lagi uang sakunya? Saya bilang, Pak Pendeta, maaf ya, jujur saya mengatakan, tadi siang, ya maksud saya tadi pagi itu ada masuk ya berkat di rekening saya, karena saya punya SMS banking, itu 500.000 rupiah. Dan yang 200.000 rupiah itu saya harus menggunakannya untuk membayar utang saya. Ya, jadi artinya bahwa saya hanya bisa mentransfer uang sebesar 300.000 rupiah. Kalau boleh saya transfer, oke. Kalau tidak ya nggak apa-apa Pak Pendeta. Nggak jadi pun ini nggak apa-apa lah. Akhirnya dia bilang, oke lah Pendeta, nggak apa-apa lah, kita saling mengerti saja. Ya udah, kirim saja lah yang 300.000 rupiah itu. Akhirnya saya transfer dan saya kasih tahu, saya berikan bukti pengiriman, dan akhirnya oke lah Pendeta ya, sampai ketemu dengan bahan saya hari Rabu yang akan datang. Akhirnya Selasa masih nelpon, tapi saudara-saudari, Rabunya saya coba chat di WA, saya inbox di Facebook, saya telepon lewat nomor HP, rupanya tidak aktif lagi, rupanya saya ditipu, saudara-saudara. Itu 2017. 2018 awal bulan, saya bilang sama istri, udahlah, kita tinggalkan aja di pelayanan, sepertinya tidak ada lagi yang mau membantu, tidak ada lagi yang membuat kita bisa membangun gedung gereja ini. Tapi istri saya waktu itu walaupun masih belum sekolah kitab, ya, dia bilang, janganlah,
kita berdoa dulu. Akhirnya puji Tuhan, 2 minggu setelah itu ada anak Tuhan dari Jawa Timur. Dia bilang, Om, biasa ya, hamba Tuhan GPD itu atau pendeta itu biasa dipanggil Om begitu sama jemaat ya, atau yang bukan pendeta begitu loh. Bahkan yang junior memanggil Om kepada senior ya. Lalu dia bilang, bagaimana pelayan dinia? Saya bilang, puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Cuman saya harus jujur, kalau soal ekonomi, kalau soal uang, kami kurangnya di situ. Kok saya bilang begitu? Oh gitu ya Om ya? Iya. Oke Om, kira-kira ada nggak yang usaha yang bisa dibuat Om di sana? Saya bilang sebenarnya ada, cuman beberapa kali saya coba buat lahan tanaman palawija, ya tanaman muda, tapi selalu gagal. Gagalnya begini, nanti kita udah pelihara baik-baik, rawat baik-baik, dan kita datang melihat apakah sudah bisa dipanen. Kita berencana besok mau panen, ya saudara-saudari, dan ketika kita pulang dari situ, dari kebun itu, dan besoknya berharap kita mau panen, rupanya saudara, kita datang lagi besoknya, sudah tidak ada lagi buah, sudah dipanen sama orang lain, saudara-saudari. Ya, bahkan yang terakhir juga kami coba buat lagi di tempat yang lain, dan di situ memang sering naik airnya dan mati. Akhirnya tidak ada lagi usaha yang bisa kami kembangkan karena saya tidak punya tanah di situ di tempat saya melayani. Bahkan waktu itu saya punya babi itu saya kasih di kandang orang lain begitu loh. Akhirnya saya bilang, ya jujur ya Koya, sebenarnya saya lagi ada pergumulan nih bersama dengan jemaat ya, bahwa gereja kami yang selama ini kami gunakan itu bangunannya adalah bangunan darurat, di mana gedung gereja kami itu adalah terbuat dari kayu-kayu yang sudah busuk dan atapnya daun rumbia yang sudah bolong-bolong, ya ketika hujan masuk airnya gitu loh. Saya bilang begitu. Waduh Om, kalau soal pembangunan gereja saya nggak bisa bantu. Makanya saya bilang ya udah nggak apa-apalah. Yang penting saya sudah beritahu begitu. Akhirnya anak Tuhan itu bilang begini, gini aja Om, tolong kirimkan nomor rekeningnya, nanti akan saya kirim berkat dan terserah Om pakai di mana, terserah mau di pembangunan gereja atau untuk pelayanan lah, terserah, yang penting yang untuk bantu-bantu pelayanan saja agar tetap semangat di sana. Akhirnya saya kirimkan itu nomor rekening saya, dan kalau nggak salah itu 1 minggu kalau nggak salah ya. Lalu dia WA saya, chat saya, Om, saya sudah kirim berkat 10 RB, artinya 10.000 rupiah gitu ya. Dalam hati saya bilang begini, Tuhan Yesus ampuni saya. Orang ini gimana sih? Masa kirim berkat cuma 10.000? Itu uang mau saya apain ya Tuhan ya? Ini orang gimana ya? Saya bilang, oke lah, lebih itu. Akhirnya saya penasaran, saudara-saudara. Saya bilang sama istri, halo, saya mau ke mesin ATM dulu, saya coba cek ini dulu, ada berkat dikirim sama koko ini, tapi dia bilang cuma 10.000. Ini gimana sih, yang benar aja ini. Akhirnya saya coba cek, rupanya saudara-saudara ketika saya cek, yang 10 RB itu sebenarnya bukan 10 RB, tapi 10 juta. Saya bersuka cita, saya langsung bilang, kok ini gimana sih? Masa tadi bilangnya cuma 10.000, dia bilang, ya begitulah Om, yang segitu memang cuma 10.000 buat kami begitu. Akhirnya saya pulang, saya bilang ke istri, wah ini ada berkat, bukan cuma 10.000, tapi 10 juta. Gimana ini berlebihan, kalau untuk uang bulanan kita, sepertinya ini berlebihan ini. Lalu dia bilang, wah ingat dong apa doa kita, apa pergumulan kita, itu kita berikan untuk bangunan gereja. Saya bilang, ya oke, kalau memang itu ya oke. Akhirnya kita kasih untuk pembangunan gereja, lalu benar-benar dikerjakan, 10 juta habis, saya foto-foto itu gereja, saya kirimkan lagi ke anak Tuhan itu. Dan setiap minggu waktu itu dia selalu kirim uang 10 juta, dan sampai akhirnya 100 juta lebih saudara-saudara dia selalu kirim ke kami, dan ada beberapa anak Tuhan yang lain, hamba Tuhan juga, ada yayasan yang lain yang coba membantu kami. Bahkan ketika saya harus menjual tempat rumah kami sebelumnya di kampung saya, karena saya bilang sama mama saya, udah kita tinggal di pelayanan saja. Akhirnya kami jual itu, ya. Dan perpuluhannya saya kasih untuk membantu ya keuangan pembangunan gereja. Jadi ya nggak besar sih sebenarnya, cuma 6 juta rupiah. Ya, jadi artinya memang benar-benar saudara-saudari, ya saya menggunakan itu semua untuk pelayanan Tuhan. Ya,
Dan akhirnya puji Tuhan sampai sekarang ya 2018 apa yang pernah saya katakan sama jemaat waktu itu benar-benar gereja selesai dengan ukuran 9 kali 18 saudara-saudari. Ya, yang penting apa yang saya mau saksikan pada saat malam hari ini, mujizat itu masih ada dan Tuhan itu mengasihi semua orang, tidak dipandang dari manapun dan apapun latar belakangnya. Tuhan rindu ya kepada orang-orang yang mau membuka hatinya kepada Tuhan. Saudara, saya nggak pernah bermimpi menjadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak pernah bermimpi menjadi seorang pendeta. Tetapi karena firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 16, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, gitu ya. Dan itu benar-benar nyata dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami boleh kuat dalam pekerjaan Tuhan. Itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Itu semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bahkan apa yang kami pakai sekarang ini, ya, bahkan kalau kami boleh juga membuka channel YouTube yaitu Perianto Zamasi namanya, nanti boleh ya dilihat ya. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Bahkan semua barang-barang yang kami punya, saya boleh katakan itu semua mereknya Casio. Dikasih orang, ya, dikasih orang. Saudara, ya inilah yang menjadi kesaksian saya, bahwa seburuk apapun kehidupanmu, engkau jauh dari hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan-kejahatan sekalipun, saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Belum terlambat. Saat ini buka hatimu, datanglah kepada Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah hal yang akan kita alami ketika kita mau membuka hati. Bahkan di saat saya tidak mau juga membuka hati, bahkan tidak mengerti kenapa saya harus menangis, Tuhan bilang, wow, jangan sampai anak ini binasa. Dan dia datang kepada saya dengan audible, dengan bisikan, dan saya tahu, dan saya merespon. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kami sudah melayani sebagai gembala sidang kurang lebih 6 tahun, semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan saat malam hari ini, kiranya apa yang boleh saya saksikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang sedang mengikuti channel V for God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada hambanya Pastor Yusuf Manubulu. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan Yesus adalah Amin. Tuhan yang mengasihi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Semua yang dikatakan menjadi gelar dari Tuhan Yesus itu terbukti, bukan hanya menjadi kata-kata di dalam sebuah buku. Dia dikatakan juru selamat dunia, dia hadir di dalam kehidupan setiap orang yang dipilih untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan salah satunya adalah Bro Perianto Zamasi, dari kehidupan yang memang benar-benar sangat buruk. Orang tua juga sudah putus asa dengan kelakuan yang sangat hitam pekat, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi setiap manusia. Itulah Tuhan yang benar, ya. Bukan Tuhan yang sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit menuntut pembalasan, sedikit-sedikit marah kalau ditinggalkan, bahkan sedikit-sedikit, ya, itu Tuhan yang jadi-jadian itu, ya. Tuhan yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terus mengulurkan tangan karena dia memang juru selamat. Tuhan Yesus adalah Amin. Tuhan yang baik. Dia terus memberikan kebaikan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menghidupkan orang-orang yang menuju kepada kematian. Tuhan Yesus jamah dan ubahkan, pindahkan kepada kehidupan. Itulah Tuhan yang mengasihi, dan itulah yang kami saksikan, itulah yang kami beritakan. Siapapun Anda yang ada di dalam link ini, pada saat ini percayalah, Tuhan Yesus matanya sedang tertuju kepada Anda semua. Amin. Mungkin Anda sedang tidak mengasihi Tuhan, atau mungkin Anda sedang membenci Tuhan, atau mungkin Anda hadir di dalam link ini karena Anda adalah orang-orang yang mencari celah untuk bisa menyerang Tuhan Yesus. Saya ingin beritahu kepada Anda, Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Oleh sebab itu, tidak ada pribadi seperti Tuhan Yesus. Firman-Nya adalah sempurna. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Dalam hal ini bukan karakter manusia seperti yang dituduhkan banyak orang, bahwa kita orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tidak. Dari karakter-karakter itu tidak bisa dibantah kalau dia ilahi, dia yang turun dari surga.
Karena tidak ada satu orang pun yang mampu berbuat pada saat dia ditampar terus kemudian berbuat baik dan mendoakan orang lain. Jangankan ditampar, orang muka asam saja kalau bisa kita muka lebih asam. Orang muka marah, kalau orang kata-kata kasar kalau bisa kita main tangan. Itulah manusia. Dan tidak ada yang bisa berkarakter seperti Tuhan Yesus karena memang dia bukan manusia, tapi dia hanya turun menjadi manusia, ya. Dia adalah Tuhan yang menciptakan setiap manusia. Oke teman-teman, pada malam hari ini link untuk diskusi kami taruh di live chat. Bagi Anda yang rindu untuk masuk, silakan. Dan kita juga sudah dengar tadi bagaimana Bro Perianto Samasi sedang giat-giatnya di dalam pelayanan. Bagi Anda yang diberkati Tuhan, yang rindu mendukung beliau, yang ada di Nia sana, silakan nomor rekeningnya kami taruh di bawah layar deskripsi. Kita bantu, kita dukung setiap hamba-hamba Tuhan yang terus berada di garis depan, yang menjadi ujung tombak di dalam pemberitaan Injil. Karena itu menjadi tujuan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Dan hamba-hamba Tuhan yang berada di garis depan, sudah selayaknya lah saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada kita semua untuk kita dukung pelayanan mereka. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau membantu, silakan ya, supaya Bro Samasi bisa eksis di dalam pelayanannya ya. Oke, kita akan terima telepon pertama dulu dari Bapak Rajab. Selamat malam Pak Rajab. Pak Rajab, selamat malam. Haleluya, Pak Rajab. Ya, handsetnya dicopot aja Pak Rajab. Ini suara Anda tidak terdengar. Pak Rajab. Handsfree-nya dicopot aja Pak. Coba dicopot dulu handsfree-nya. Kabel handphonenya Pak, kabel handsetnya dicopot dulu supaya bisa terdengar suaranya. Pak Rajab. Ya, sekali lagi Pak Rajab bisa dengar? Ya, kelihatannya tidak bisa terhubung, ini tidak bisa tersambung. Oke, nanti masuk lagi ya Pak. Ini kita tidak bisa dengar suara Anda. Oke, kita ke Ruth. Selamat malam, Ibu Ruth. Ruth, selamat malam. Ini kelihatan sinyal agak sulit ini. Ruth, selamat malam, ya. Ibu Ruth. Halo. Jangan di-mute. Tombol suaranya diaktifkan, Ibu Ruth. Ibu Ruth. Halo. Ya, selamat malam, Ibu. Salam, Pak. Shalom. Ya. Silakan, Ibu, silakan. Apa yang mau didiskusikan malam hari ini? Ya, saya mau ke Pastor apa, Pak? Pastor Jamasi. Ya, silakan, silakan. Pastor Jamasi, Bro Jamasi juga boleh, karena beliau juga masih muda. Masih muda. Jadi silakan. Ya. Ya. Semangatnya Salam, Pak. Luar biasa. Silakan, silakan. Salam, ya, Pak. Salam, Ibu Ruth. Shalom. Ya, kesaksiannya luar biasa, Pak. Ya, Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Saya terinspirasi dengan kesaksian Bapak. Memang Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang yang berdosa ya Pak. Ya. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa. Itulah Tuhan kita yang baik Pak. Amin. Ya. Kami juga Pak, gereja sama dengan Bapak Pak, GPDI. Oh puji Tuhan, haleluya. GPDI haleluya. Duri Pak, Duri, kita di Duri Riau ini. Duri saya sudah pernah, karena gini Bu, karena kebetulan saya pernah menjadi pengerja di Minas, di tempatnya Pendeta Gandhi Wawor, kalau Ibu kenal. Oh, kurang kenal yang orang Pak. Manado. Oh enggak iya, Pak. Iya. Kalau kita di Duri ini, gembala sidang kami itu Pak Pendeta Sitorus Pane, Bapak kenal?
Sitorus Pane. Sepertinya saya dengar-dengar karena mungkin kalau nggak salah di Duri itu pernah datang pendeta Ricardo Sitorus ya. Iya, benar. Nah, jadi kebetulan saya dengan pendeta Ricardo Sitorus itu satu tim penginjilan kalau misalnya beliau mau datang ke Nias, ke pulau-pulau yang ada di Kepulauan Nias begitu, Bu. Jadi saya dengarnya dari beliau, pendeta Ricardo Sitorus. Anaknya pendeta ini Roy Aldo Sitorus Pane. Kenal Pak Pastor? Roy Aldo. Oh mungkin nggak, saya kan di Kepulauan Nias ini Bu, jauh ya dari Riau. Oh, karena GPD itu kan luas itu Pak. Benar, benar. Di mana-mana GPD ya ada. Di lembah, di gunung, di kota, di pedalaman GPD selalu ada Bu. Iya Pak. Ya apalah. Saya juga channel Bapak saya suka. Saya selalu subscribe Pak channel Bapak. Oh, puji Tuhan, terima kasih, Iya, Bu Ruth. saya suka Pak. Saya suka Pak. Jadi Ya, Pak, semangat Pak, semangat amin. melayani Tuhan Pak. Ya, Jangan amin. pernah, tetap semangatlah melayani Tuhan Pak. Ya. Ya gitu aja lah Pak ya. Tuhan berkati Baik Ibu Ruth, Bapak. terima kasih. Tuhan berkati Ibu Ruth ya. Keluarga ya, anak-anak Iya, juga iya, semua Pak. diberkati Tuhan. Terima Haleluya. kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Ibu. Ya, Tuhan berkati Pak. Tuhan Yesus berkati Ibu juga ya. Ya, terima kasih. Oke, tetap semangat. Haleluya. Oke, kita ke Pak Sulaiman. Selamat malam Pak Sulaiman. Ya, terputus ya. Silakan yang terputus ini masuk lagi karena memang linknya kelihatannya agak kurang stabil ya. Namanya juga musim hujan, jaringan internet ya, begitulah dunia. Ya. Secanggih apapun, sehebat apapun, tetap aja terlalu banyak kelemahan yang ada di dalamnya ya. Tidak bisa stabil. Yang tidak pernah berubah itu hanya Tuhan Yesus ya. Amin. Kalau dunia ini berubah-berubah terus. Dunia berubah-berubah terus. Makanya kalau ada Tuhan yang berubah-berubah itu disangsikan sekali ketuhanannya ya. Yang Tuhan yang jam siang dia baik, nanti jam malam dia emosian, ya. Nah, itu sebetulnya Tuhan yang dituhan-tuhankan manusia itu. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah, ya. Tuhan Yesus tidak pernah suruh membalaskan kepada orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah suruh istilahnya memenggal orang lain, tidak pernah. Ya, itu bukan karakter Tuhan. Tuhan Yesus justru suruh mendoakan orang-orang yang jahat supaya mereka semuanya bisa diselamatkan. Itulah Tuhan yang benar, itulah Tuhan yang baik. Seperti yang sudah terjadi dengan Bro Samasi, bagaimana kehidupannya yang dulu hancur-hancuran, Tuhan Yesus datang dan mengubahkan dia, bahkan sekarang dia menjadi berkat, menjadi pemberita Injil untuk menuntun orang-orang yang buta, menuntun orang-orang yang gelap, menuntun orang-orang yang jahat, untuk dibawa kepada terang Tuhan, dibawa kepada kasih Tuhan. Ya, teman-teman silakan kalau Anda mau masuk, ya karena kita punya waktu terbatas, memang linknya kelihatannya ini telepon putus, jadi agak sulit ya. Ini kelihatannya cuaca yang kurang stabil ini. Ya. Iya. Ya, jadi Bro Samasi ini di Nias Utara ya? Benar sekali, Pastor. Itu berapa jauh dari kota Niasnya? Dari kota Nias ini kan ada 5 daerah ya. 5 daerah. Itu ya benar, ada Nias ya, Nias Induk dia, ada Nias Selatan, ada Nias Barat, ada Nias Utara, dan Kota Madia Gunung Sitoli. Nah, jadi kota Kepulauan Nias itu ya kota Gunung Sitoli. Jadi jauh dari kota Gunung Sitoli itu ke tempat saya itu ada sekitar 38 km. Ya, perjalanannya itu sangat luar biasa karena jalannya banyak yang rusak begitu, Pastor. Oh gitu ya, ya. Jadi pusat kotanya itu di Gunung Sitoli ya? Gunung Sitoli, benar. Oh, kalau Gunung Sitoli itu pesawat bisa ya masuk ya? Iya,
pesawat itu kalau di tempat saya sekarang ini kan di Sekolah Kitab. Jadi saya menginap di sini karena kebetulan saya besok berangkat ya di luar Pulau Nias, dan dari Sekolah Kitab ini hanya berjarak 500 meter saja. Jadi kalau kita mau ke kota itu ada 19 kilo dari kota Gunung Sitoli. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa semangatnya ya. Itu berarti sudah jadi satu provinsi ya Nias. Masih gabung sama Sumatera Utara ya? Masih Sumatera Utara, karena waktu itu kan sebenarnya sempat diwacanakan, cuman sempat dibatalkan beberapa provinsi, beberapa kabupaten juga tidak jadi disahkan menjadi otonom baru gitu loh. Dan termasuk Provinsi Kepulauan Nias. Gitu. Jadi istri orang apa ini, Bro? Orang Nias juga? Asli orang Nias, asli orang Nias. Oh ya, puji Tuhan ya. Jadi dari kita untuk kita nih ceritanya ya. Benar. Ya, memang harus begitu. Dari Yerusalem kita harus menjadi saksi Pak Pendeta. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Oke. Kita terima dulu penelpon yang lain ya. Oke, kita terima dulu Iskos. Selamat malam Iskos. Selamat malam. Ya. Sorry Pak, sebentar nyalain lampu dulu. Iya, haleluya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Ibu Risma. Iya, selamat malam Ibu. Buat pastor dua-duanya. Iya. Pastor Wisma Nubulu dan Pastor Prianto Jamasi. Ya. Silakan. Silakan. Ya, saya ke Pastor Jamasi dulu. Pak Pastor. Ya. Saya sangat suka channelnya Bapak. Tapi baru-baru ini ada sedikit yang pro kontra. Biasalah itu ya, iblis-iblis. Ya kan? Iya, saya suka komen, saya suka like di channelnya Pak Prianto Jamasi. Setiap hari saya cek. Haleluya. Semua channel-channel Pastor, Murtadin, semua saya komen, semua karena saya pikir itu positif ya. Untuk menambah iman saya juga. Saya sangat terberkati Pastor Jamasi dengan kesaksian Bapak ini. Saya udah 2 kali nonton ini kesaksian ini, tapi saya nggak bosan-bosan karena begitu banyak pengalaman dari mulai tsunami, earthquake di Nias ya, luar biasa Bapak di sama Tuhan Yesus ya kan. Jadi Pak, kan ada lagunya nih, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, iya kan? Amin. Nah, itu Bapak itu, iya, doa saya Pak Pastor biar pelayanan Bapak makin diberkati. Satu hal yang Bapak kesaksian Bapak waktu itu yang dari Malaysia mau membantu Bapak tapi ternyata penipu. Dari Batam. Dari Batam ya, ternyata ada orang dari Jawa membantu Bapak 200 kali lipat. Haleluya. Iya kan? Dahsyat. Yang dia bilang 10, Bapak pikir cuma 10.000, nggak taunya 10 juta. Terus sampai akhirnya Bapak membangun gereja. Amin. Pertolongan Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang mengerti dan tahu rencana Tuhan. Itulah Bapak sudah buktikan, ya Pak ya. Amin. Yes. Iya Pak. Jadi makin maju ya Pak ya. Saya senang, apalagi di kota kecil di Nias. Saya belum pernah ke Nias sih. Saya belum pernah kayak gimana itu Nias. Belum. Ibu di mana nih? Saya di daerah Boston di Amerika. Wah, ini berarti masih siang ya? Ini pagi karena saya dari buka jam pagi-pagi saya buka channelnya Bapak, saya lihat Pak Yusuf nih, biasanya saya kan ngikutin acara ibadahnya online setiap hari. Terus saya buka ada Jamasi, saya buka lagi kan. Jadi sebelum saya ke gereja saya live dulu nih. Jadi ini maaf nih pakai begini karena saya mau ke gereja sebentar. Jadi puji Tuhan saya dikasih cepat nih masuk biar bisa komunikasi dengan Bapak. Puji Tuhan, ya. Iya, luar biasa. Jadi channel Bapak ini yang nonton seluruh dunia, Pak. Iya.
Iya. Ya. Terima kasih Pak. Baik buat buat siap. Ya, baik, terima ada kasih buat supportnya yang luar biasa malam hari ini ya. Selamat ada hari suami Minggu, saya selamat juga ini beribadah mau Ibu. say hi. Ada ya, he will say hi to my pastor. Just a second. Ini ada suami saya Pak, mau say hi. Ke Pastor Pak. Yeah. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Yes, Halo. of course. Hi. Halo. Hello, Oh, sir. How are I'm you? fine. I'm good. Haleluya. So we also go to One in Jakarta, one in Nias ya, the small island. Ya. Yes. Tuhan berkati, God bless. Iya. Iya. Slow down. God bless. God bless. I can say that. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Ya, Tuhan berkati juga. God bless you too, Mister. Best I can do. If That's the best you I have can a do. good time, please come to Indonesia, sir. Maybe. Sit down. Come on. Okay. Maybe. Fine. Oke. Maybe. Someday. Okay, okay, okay. Oke, Ya. oke, thank you, God bless. Okay, Dia bilang happy sometime. Sunday. Okay, happy Oke, Sunday too. oke. Ya, terima kasih Pak untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan berkati Amin, juga Ibu. amin. Ya, God bless ya. Thank Ya, Ibu Risma, Tuhan Yesus berkati. Amin. Thank you Pak. Haleluya. Luar Oke, biasa. kita langsung ke Santo. Selamat malam, Pak Santo. Santo nih. Shalom, Haleluya. selamat Yahoo. Santo. Yahowu, haleluya. Luar biasa Orang Pak. Nias nih. Emang Pak masih emang selalu masuk terus ya. Pak Yusuf memang luar biasa. Selalu aku masuk, banyak linknya masuk. Aduh, nggak susah masuknya. Penuh terus. Iya, Memang iya. itu juga Jadi- firmannya hari ini sama Bapak yang mereka luar biasa juga. Iya, Pak. Puji Nah, Tuhan. Mujizat, Ini Pak. satu kampung. Mudah-mudahan nanti tanggal 28 bisa ketemu. Oh, gitu. puji Tuhan. Haleluya. Aku yang paling penasaran sama Pak Jamasi ini apa? Yang aku penasarannya pas doa apa tadi itu pergumulannya untuk membangun gereja. Ya. Saya seperti kesaksiannya itu kan saya udah pernah kena seperti itu. Jangankan aja orang yang lemah, itu orang yang sudah pelayan Tuhan bisa ditipu. Makanya saya baru hari ini saya mengerti bahwa saya dulu ditipu orang seperti itu. Saya juga Pak Jamasi gitu. Ya, Tapi ya. memang sungguh luar biasa Pak Jamasi untuk melayani dan untuk perjuangannya memang luar biasa sih. Aku mulai dari channel-channel. Karena di situ ada di firman Tuhan itu kalau kita baca dari Mazmur 37 dan 4-5 dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya kan? Terus Amen. serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Memang luar biasa Tuhan itu bertindak sampai gerejanya, sampai gedung, mulai dari atap, mulai dari kan Tuhan yang bertindak ya. Berarti kita jangan jangan kita itu ragu, jangan kita bilang itu bersungut-sungut namanya, tapi kita itu serahkan kepada Tuhan penuh. Nah, luar biasa Tuhan kita yang luar biasa ini. Tetapi saya percaya gereja yang Bapak itu sekarang saat ini, saya percaya bahwa dipenuhi jiwa-jiwa yang datang ke situ. Dan itu karena kami di sini udah seperti itu Pak, karena di gereja di sini udah gitu. Tetapi ingat Pak, kalau doa di sini, kalau kami daerah sini doanya bukan cuma hanya 500, 1.500 jiwa harus penuh gereja. Kita rubah doa kita sekarang ini. Gereja yang mulai itu menjadi 30 orang atau 30 keluarga itu namanya kita nyatakan bahwa tahun depan adalah nyampe 300 jiwa akan dipenuhi gereja itu. Kita rubah memang itu karena doa adalah besar kuasanya. Tahun depan yakinlah Anda percaya bahwa itu 300 orang akan dipenuhi gereja itu, bukan 30 kakak lagi. 300 jiwa akan dipenuhi. Tetapi kalau saya yakin luar biasa pada malam hari ini kesaksiannya memang aku yang kuncinya saya minta itu
pertolongan Tuhan, yang selamat itu bangun gereja itu, yang tidak menyangka, sampai ditipu orang. Dia mengaku-ngaku adalah pendeta, padahal bukan pendeta, itu penipuan. Karena saya udah ditipu juga seperti itu. Iya, iya. Oke, ya semangat terus. Nanti kita mana tahu kita tahun ini kita bisa jumpa, bisa kita komunikasi. Nah, nanti Ya, nanti mungkin bisa ketemu kalau udah sampai di Nias ya. Nanti bisa Oke. WA lah, bisa dicek juga di WA Oke. saya. Pak. Oke. Cuma itu aja, Pak. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, sama-sama. Tuhan berkati Pak Santo. Ya, Amin. Tuhan berkati ya. Iya. Allah. Terima kasih Pak Yusuf. Luar biasa terus maju Terima terus kasih. ini channelnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Santo. Amin. Iya. Amin. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Shalom, selamat malam. Selamat Natal juga Pak. Pohon Natalnya bagus sekali. Terima kasih. Selamat menjelang Natal. Haleluya. Haleluya. Saya Haleluya. bicara dengan Pak narasumber. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ini Pak Pendeta Ya, siapa Pak Pak? Sulaiman. Prianto. Oh ya. Ya. Sekarang selain mengembala, bagaimana Pak kegiatan Bapak selain sebagai penggembala sidang Pak? Oke, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa channel dan juga tadi mungkin sempat saya sampaikan bahwa memang jemaat yang kita layani itu hanya ada setiap kali ibadah itu ya kita harus jujur ya, ini bukan mengemis, bukan minta-minta ya. Enggak, tapi apa keadaan yang kita alami itu yang saya mau ceritakan malam hari ini, bahwa paling banyak itu kalau khusus jemaat tetap itu sekitar 20 orang. 20 orang itu jemaat tetap. Lalu kemudian simpatisan mungkin ada sekitar sampai 30-35 semua dengan sama simpatisan ya. Maksudnya jemaat-jemaat yang tidak sempat lagi beribadah di gereja mereka ya. Dan memang juga mereka udah biasa ibadah di situ, hanya saja mereka masih ya mungkin mereka masih belum berani lah bergabung menjadi anggota jemaat di tempat kita, tapi selalu datang di tempat kita gitu loh. Nah, dan saya di situ benar-benar memang perjuangan ya Pak ya, Pak Sulaiman ya. Artinya kenapa saya bilang perjuangan, karena saya memang sudah meninggalkan semuanya, bahkan semua juga apa namanya rumah orang tua saya, ya itu sudah saya jual memang untuk pelayanan ini gitu loh, supaya saya memang harus fokus di pelayanan. Dan sebagian besar hasil daripada penjualan rumah orang tua saya itu memang saya gunakan untuk pelayanan dan termasuk untuk pembangunan gereja seperti yang saya sudah sampaikan tadi gitu loh. Sehingga di tempat saya itu saya memang belum punya apa-apa. Saya bersama dengan istri saya di rumah itu saya masih punya orang tua mama saya yang bersama dengan kami dan dengan 2 orang keponakan saya, anak kakak saya. Dan saya harus menanggung segala kebutuhan mereka. Jujur setiap ibadah itu bolehlah saya bilang ya, persembahan ucapan syukur dengan perpuluhan itu puji Tuhan kalau mungkin bisa dikumpulkan Rp50.000 dalam 1 minggu, puji Tuhan. Ya artinya kalau misalnya hitung-hitung berharap dari pelayanan memang kami nggak bisa gitu Pak, nggak mungkin bisa ya dari hasil itu. Tapi memang karena memang udah terbiasa dari sekolah Alkitab ya, kami belajar di situ bukan hanya soal teologi saja, belajar Alkitab, tapi memang belajar bagaimana hidup di dalam pelayanan di masa-masa sukar begitu loh. Di masa-masa memang tidak ada yang bisa kita andalkan untuk boleh menjadi apa namanya penunjang pelayanan kita gitu ya. Akhirnya beberapa tahun ini kami memang harus bersawah ya, harus bersawah untuk memenuhi kebutuhan kami begitu. Dan itu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Selain bersawah, kadang-kadang juga kami harus menyadap karet ya. Kami pernah menyadap karet ya, Bapak ngerti ya karet ya, biasanya dijual gitu ya. Jadi kami juga pernah menyadap karet yang milik orang lain. Yang penting
dapat begitu ya, dapat rupiah untuk tetap semangat, untuk tetap Jadi, bertahan Bapak dalam punya pelayanan. Pelayanan itu di daerah sekitar kayak transmigrasi atau daerah bagaimana, Pak? Memang kita di daerah pedalaman, Pak. Jadi Pedalaman. memang Bukan daerah ya transmigrasi. pedalaman. Tidak. Hah. Oke. Dan puji Tuhan memang beberapa bulan yang lalu, mulai bulan sebenarnya tahun lalu, tapi akhir-akhir ini sepertinya baru aktif itu mulai dari bulan Mei di YouTube ya. Saya juga punya channel YouTube atas nama saya sendiri, Perianto Zamasi. Dan puji Tuhanlah dengan hasil dari itu juga bisa menunjang pelayanan kami ya. Dan dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan juga menggunakan anak-anak Tuhan, memakai anak-anak Tuhan untuk boleh membantu kami dalam pelayanan. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oke, Ya. iya. Yang satu hal, Pak, ya cuma ya berharap aja kepada Tuhan. Amin. Ya, pekerjaan Tuhan itu sangat besar, dan Tuhan pasti apapun yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak itu tanggung jawab Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyuruh Bapak untuk mengembalakan, dan seluruh kebutuhannya pasti Tuhan yang akan genapi. Tuhan yang menjadi tanggung jawab, Pak. Ya, jadi maju terus. Ya. Saya juga berdoa supaya pelayanan Bapak itu banyak juga anak-anak muda di sana, Pak, atau memang semuanya sudah berkeluarga? Oke, banyak anak muda, bahkan saya juga sebenarnya ada satu komunitas pemuda remaja di mana pemuda-pemuda itu bukan saja dari tempat saya pelayanan penggembalaan, tapi dari gereja-gereja lain yang kemudian saya kumpulkan dan menjadi satu komunitas pemuda remaja yang namanya adalah Youth Integrity Generation gitu loh. Okay. Jadi saya menjadi pembina di sana, saya yang membagi makanan-makanan rohani buat mereka, tapi kemudian agar saya tidak terikat di sana, saya sudah memilih ya siapa pengurusnya begitu loh. Sehingga saya hanya di bagian rohani saja untuk memberikan makanan rohani buat mereka, sedangkan kegiatan-kegiatan lain ya biar mereka yang coba mencari sendiri gitu loh. Oke, puji Tuhan. Oke, itu saja dari saya, Pak. Saya berdoa, saya mendukung pelayanan Bapak supaya Tuhan Yesus juga sudah memberkati apa yang Bapak buat supaya nama Tuhan dimuliakan di daerah Nias. Amin. Itu saja. Amin. Ya. Puji Tuhan. Makasih buat Pak Ya, Pastor. memberkati Pak Sulaiman. Ya. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati juga Bapak. Shalom, shalom. Ya. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat kebersamaannya. Jangan lupa kita dukung pelayanan Pak Zamasi, Perianto Zamasi. Ya, silakan nomor rekeningnya kami sudah taruh di bawah layar deskripsi YouTube, supaya beliau hamba Tuhan ini bisa eksis, bisa terus melakukan pelayanan dengan maksimal, dan kerajaan Tuhan bisa tersampaikan kepada banyak orang. Dan kedatangan Tuhan bisa semakin cepat karena Injil terus diberitakan dengan maksimal. Oke, buat semuanya terima kasih, dan terima kasih juga buat Perianto Zamasi atas kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala sesuatu, yang menjadi kehidupan dan menjadi kebaikan bagi kita semua, terus memberkati Anda, terus melimpahi Anda dengan berkat-Nya, dengan kemurahan-Nya, penyertaan-Nya, sehingga Pastor Perianto Zamasi bisa eksis di dalam pelayanan, dan semakin lebih lagi di dalam Tuhan, semakin setia dan melakukan semuanya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. 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 Shalom. Selamat malam.